Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalamualaikum wa billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل كل حسن شئت سهلا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. Ibu dan bapak yang Allah muliakan, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat usia, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat segalanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kita termasuk hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Salawat dan salam moga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya. Semoga Allah kumpulkan kita bersama mereka di surganya. Sekarang saum yang ke 17 ya, 17 setengah. 17. Kita lagi lebaran. Mudah-mudahan Allah akan mengingatkan istiqomah sampai akhir Ramadan. Ujiannya itu sekarang, ujian istiqomah itu sekarang. Ketika masuk pertengahan bulan Ramadan dan nanti akhir Ramadan. Biasanya iman turun itu saat-saat ini, Kamasin, Korea, Taraweh. Yang awalnya semangat ke masjid di pertengahan bulan Ramadan mencari dalil sholat sunnah di rumah. Dan namun dalilnya ada. Nabi mengatakan inna khairu salatil mar'i fi baitihi ila al-maktubah. Sebaik-baik sholat laki itu di rumah, itu sholat wajib. Tapi kalau konteksnya untuk menghindari berangkat ke masjid, nah itu beda. Nah ini mengenai pertengahan Ramadan. Karena dia butuh kesabaran. Jadi sabar dalam masalah ketaatan itu yang paling berat. Karena siapa yang bisa sabar selalu taat kepada Allah. Allah katakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan sempurnakan bagi mereka yang sabar dengan pahala yang berlipat ganda. Kemarin sudah disinggung ketika ada doa saya tarawih, sabar yang paling sulit itu sabar dalam masalah taat dan sabar ketika meninggalkan maksiat. Kalau sabar ketika mendapatkan musibah, diujinya tidak lama. Orang tua ditinggal anak sedih gitu. Tapi kan sedihnya tidak seumur hidup. Ada masanya rasa sedih itu hilang. Apalagi kalau anaknya ada beberapa, satu meninggal masih ada hiburan. Seorang istri tinggal meninggal suami setahun 2 tahun sedih, sisanya bukan melupakan, tapi sedihnya pasti berkurang. Seorang suami ditinggal meninggal istri bahagia, berbeda. Ditinggal meninggal istri nikah lagi, bahkan istri masih ada nikah lagi. Itulah sedih pasti suami tinggal istri, apalagi yang sudah hidup berpuluh-puluh tahun ya. Tapi sedihnya itu tidak lama, lama-lama akan biasa lagi. Artinya ujian kesabaran itu tidak lama. Tapi kalau ujian kesabaran dalam taat sampai Allah mencabut roh kita. Bahkan dalam proses pencabutan roh itu pun kita mesti diuji untuk selalu istiqomah, karena godaan setan untuk menjadi kufur itu ada ketika menjelang meninggal. Karena ketika orang yang sabar mau masuk ke dalam surga, apa kata malaikat itu? Jadi misalnya orang seluruh di jamaah Wonosari mau masuk surga, di situ ada malaikat yang menjaga. Apa kata malaikat? Assalamualaikum bima sabartum. Keselamatan bagi kalian atas kesabaran yang dulu kalian lakukan ketika di dunia. Jadi sabar dalam ketaatan dan sabar ketika meninggalkan maksiat.
Nah sekarang sedang diuji kesabaran kita sejauh mana kita istiqomah sampai akhir bulan Ramadan. Lisa'il farhatan, orang yang saum itu ada dua kebahagiaan. Farhatun inda fitri, bahagia ketika hendak berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbi, dan bahagia ketika nanti berjumpa dengan Tuhan. Itu janji Rasul yang saum itu ada dua kebahagiaan. Tapi ada satu lagi, bagi yang berjumpa dengan Ramadan bahagia akan mendapatkan THR. Bagi yang mendapatkan itu, ya mudah-mudahan apapun itu, mudah-mudahan Ramadan ini penuh berkah dan lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, kita akan lanjutkan pembahasan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masih tentang bab ini ya, bab apa? Masih dalam bab nikah, tapi subbabnya ada beberapa. Yang pertama hadis dari Jabir. An Jabir radhiyallahu anhu qala talaqat khalati fa aradat an tajidda nakhlaha fa zajaraha rajulun an takhruja fa atat Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala bala jiddi nakhlaki fa innaki asa tasaddaqi aw taf'ali ma'rufan. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, saudara perempuan ibuku berbeda telah cerai dengan suaminya, ya pasti dengan suaminya, dan ia ingin memotong pohon kurmanya, namun ada seorang melarangnya keluar rumah. Lalu ia menemui Nabi SAW dan beliau bersabda, boleh kamu keluar rumah, maksudnya kepada wanita ini ya, kepada janda ini, tebaklah pohon kurmamu, sebab engkau mungkin bisa bersedekah atau berbuat kebaikan dengan kurma itu. Apa poin yang bisa diambil dari hadis ini? Hadis ini membantah anggapan orang yang haid, orang yang dalam masa iddah tidak boleh keluar rumah. Kalau hadis yang sebelumnya itu ada ungkapan bahwasanya bagi wanita yang dalam masa iddah jangan bersolek yang mengundang kehadiran pria itu dalam masa iddah. Tapi yang dilarang itu adalah bersolek berlebihan, bukan berarti tidak boleh keluar rumah. Kebayang kalau ditinggal meninggal suami gitu, kan masih iddahnya 4 bulan 10 hari. Ayo baru nikah 4 bulan 10 hari sudah tersiksa. Jadi dulu di kalangan jahiliyah itu yang pertama ketika wanita haid, mereka menganggap wanita itu tidak boleh keluar rumah. Yang kedua ketika masa iddah tidak boleh keluar rumah. Nah ada hadis ini, apalagi ini hadis lain yang menjelaskan bahwasanya yang dilarang oleh wanita ketika dalam masa iddah itu menerima pinangan atau menerima janji, apalagi sampai menikah, ada yang tidak boleh. Jadi dalam masa iddah itu dia harus kosong dari apapun. Tapi kalau keluar rumah, silakan, tidak ada masalah. Silakan, tidak ada masalah keluar rumah ketika dalam kondisi baru ditinggal meninggal atau ditinggal cerai oleh suaminya. Kalau ditinggal cerai, masa iddahnya 30 ya. Dan ada hadis Nabi al-aqra, masa haid, maksud quru itu adalah masa suci. Tiga kali masa putih 3 haid. Jadi 30 itu kata Rasul adalah 3 haid, itu masa iddahnya. Nah kalau bagi wanita yang sudah menopause, sudah tidak haid, maka itu kemudian dikatakan oleh para ulama 3 bulan. 3 bulan itu kalau ditinggal cerai oleh suami. Tapi kalau ditinggal meninggal oleh suami, itu dalam Al-Quran jelas 4 bulan 10 hari. Lebih lama daripada ditinggal cerai. Kenapa wanita tidak boleh menikah ketika dalam masa iddah? Supaya diyakini bahwasanya kalau misalnya wanita itu hamil, berarti anak ini dari suami yang pertama. Kalau
lebih daripada masa iddah, berarti kan sudah dipastikan tidak hamil, ya berarti kosong. Maka kalaupun kemudian menikah dan hamil, itu berarti dari suami yang kedua. Tidak boleh ada satu anak yang tidak jelas ini dari mana, siapa yang memberi saham, suami lama atau suami baru. Nah, itu harus jelas, karena bin itu harus jelas kepada ayah biologisnya, kecuali kalau hubungan badannya yang menyebabkan hamil terjadi di luar nikah, maka bin tidak boleh kepada ayah biologis, binnya kepada ibunya. Nah, ini mengenai yang pertama. Jadi wanita yang dalam masa iddah, apakah karena cerai atau karena tinggal meninggal suaminya, maka boleh keluar rumah tapi tidak boleh menikah. Kebalikannya, kalau yang meninggal istri, suami boleh menikah, boleh nikah lagi tidak sebelum masa iddah? Suami tidak ada masa iddahnya. Bahkan ketika istri menjelang meninggal, suami sudah merencanakan siapa kira-kira pengganti. Kelalahan gitu ya. Tapi yang di sini tidak semua kepada suami, terutama Pak Gunawan. Gunawan tersoleh ya. Ngan saya hilang jadwal terawih ukur. Soleh, nah, jadwal tarawih kita saya hilang gitu. Tapi kadang-kadang ini pura-pura lupa. Nah, ini tentang jadwal tentang wanita yang masa iddah boleh keluar rumah. Dan dulu pun istri Nabi begitu kan. Ketika Nabi meninggal, istri yang tersisa kan 9. Rasul menikah 13 kali, 2 dicerai. Yang dicerai pertama karena selalu menentang Nabi SAW. Yang kedua dicerai karena menyembunyikan penyakitnya. Jadi sebelum nikah penyakitnya disembunyikan. Pas malam pertama, pas mulai buka baju ada kunis dan kurang. Akhirnya diceraikan oleh Nabi SAW. Nah, terus Rasul kecewa. Nah, ini menunjukkan sebelum nikah itu harus terbuka, menceritakan apa kekurangan dan apa kelebihannya. Terutama kekurangan yang sifatnya melekat ya. Kalau dalam konteksnya penyakit ya sakit harus disampaikan. Apalagi kalau penyakitnya menular, kayak HIV ya. Kalau tidak salah sekarang ada aturan yang mau menikah harus tes kesehatan. Salah satunya itu adalah tes HIV. Kalau tidak salah ada aturan itu sekarang. Saya belum berapa kali ada tes HIV ya? 3 atau 4 kali kalau 5. Terakhir kemarin pas di Malaysia tes HIV juga negatif, mau nikah. Saya ke Malaysia kumpulnya bukan mau nikah. Nah, alhamdulillah negatif semua. Nah, ini mengenai harus terbuka ketika mau nikah. Nah, kemudian hadis selanjutnya, Al-Fatimah binti Qais qalat, qultu ya Rasulullah, inna zawji talaqat thalathan wa akhafu ayyuqtahama alayya fa'aqarha fatahawwalat. Dari Fatimah binti Qais berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, suamiku telah mentalakku 3 kali. Aku takut ada orang yang mendatangiku, maka beliau menyuruh pindah, kemudian dia pindah. Ini sudah talak bain ya, talak 3 kali. Kalau talak bain itu kalau mau kembali harus ada yang namanya nikah tahlil, harus nikah dengan suami lain dulu, Islam. Dan itu pun nikahnya bukan nikah formalitas. Nikahnya memang harus betul-betul niatnya seumur hidup. Masalah nanti di tengah jalan ada perceraian, yaitu urusan lain. Tapi ini menunjukkan laki-laki jangan sembarangan mengucapkan kalimat talak. Ada 3 peristiwa yang bercanda itu jadi talak, rujuk, nikah, talak, rujuk. Nikah talak rujuk.
saya sama Mas Ali sama Pak Gunawan jalan ke rumah seorang perempuan. Perempuan ini misalnya temannya Pak Gunawan, ada perlu minta antar saya. Pas sampai di rumah wanita ini, ternyata ada rumah orang tuanya. Orang tuanya dari ke Pak Gunawan, Pak Gun, ini saya punya anak, sekolah nikah. Pak Gunawan bilang dengan senang hati, Pak. Padahal sebenarnya bapaknya dari Pak Gunawan gitu. Terus kata bapaknya, yang maharnya 400.000 lah cukup. Kata Pak Gunawan, ya siap 400.000. Nikahnya jadi kayak jadi semua rukunnya terpenuhi. Pengantin prianya ada Pak Gunawan, pengantin wanitanya ada temannya. Itu rukun yang pertama. Rukun yang kedua, orang tuanya ada, walinya, wali perempuannya ada. Saksinya saya sama Mas Ali. Maharnya tadi 500.000. Jadi pulang dari rumah itu sampai di suami istri. Nah itu bercanda karena rukunnya terpenuhi. Atau cerai juga gitu. Cerai itu hanya canda kepada istri 1 tahun. Atau wujud, kalau wujud sebetulnya tanpa ucapan pun selama itu dalam masa iddah, hubungan badan itu sudah masuk kategori wujud. Nah, kenapa tidak boleh bercanda? Tidak apa? Ini menunjukkan laki-laki hati-hati jangan sampai mudah mengucapkan talak. Meskipun talak, kalau itu talak 3, ini meskipun persepsi para ulama beda-beda ya. Nah, dia mengatakan saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu 3 kali ucap dan sudah talak lagi. Tapi ada yang mengatakan dan ini berlaku di hukum di kita di Indonesia, talak 3 itu adalah talak masuk pengadilan, cerai, hakim memutuskan cerai, itu baru talak pertama. Nanti kemudian nikah lagi rujuk, masuk gugatan pengadilan lagi, cerai lagi, itu baru talak 2. Nah kalau terjadi 3 kali, nah itu baru talak 3. Nah ini mengenai perceraian. Nah di sini aku berkata, kata Fatimah, wahai Rasulullah, suamiku telah mentalak aku 3 kali. Aku takut aku ada orang yang mendatangiku, maka beliau menyuruh pindah, kemudian dia. Nah ini kalau dalam masa iddah ada potensi laki-laki yang mengganggu, memberikan janji dan perempuan tergoda, maka lebih baik perempuan pindah. Imam As-San'ani dalam kitab Subul Salam beliau mengatakan, jangankan menikah, wanita itu menerima janji. Misalnya ada seorang janda baru dikenal meninggal atau cerai oleh suaminya dan dalam masih masa iddah, tiba-tiba ada teman laki-laki nge-WA, "Neng, nanti beres masa iddah saya mau melamar kamu ya, terima gak?" "Ya saya terima." Itu aja nggak boleh. Itu kata Imam As-San'ani. Jadi harus betul-betul ketika dalam masa iddah itu tidak ada sentuhan hati apalagi fisik dari pria. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian hadis yang selanjutnya dari Ruwaifi binti Thabit radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu limri'in an yu'mina billahi wal yawmil akhir ay yasqiya ma'ahu zar'a ghairihi. Dari Ruwaifi bin Thabit radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya pada tanaman orang lain atau menyutupi wanita lain. Ini sudah jelas. Bertanam lebih cocok tanam sendiri, kebun sendiri, tidak boleh di yang lain. Yang boleh itu sekarang kan hanya kepada istri ya. Kalau dulu istri dan budak. Sekarang perbudakan sudah tidak ada, budak sudah tidak ada, yang tersisa tinggal budak letih. Budak sudah tidak ada, maka berarti berhubungan badan itu hanya kepada wanita yang diikat dengan pernikahan. Lebih dari itu tidak boleh. Dan ada 15 wanita yang haram untuk dinikahi ya, di surat An-Nisa ayat 22, 23, 24 kalau tidak salah. Ayat 22-nya 1 wanita, ayat 23-nya 13 wanita,
ayat wafatnya satu wanita. Ada 15 wanita yang tidak boleh dinikahi dan tidak boleh menikah dengan wanita satu kecamatan. Kebanyakan. Yang dua-dua tidak boleh menikah dengan ibu kandung. Itu dulu zaman jahiliyah boleh menikah dengan ibu kandung. Yang ayat 23-nya itu 13 wanita. Yang ayat 23-nya tidak boleh menikah dengan istri orang lain yang masih terikat pernikahan dengan suaminya. Lebih daripada itu boleh menikahi. Nah, ini tidak boleh menikah dengan wanita lain yang bukan istrinya. Kalau dulu mungkin di zaman jahiliyah perzinahan itu kan hal yang biasa. Karena Aisyah mengatakan kalau sekiranya pertama kali ayat turun itu tentang larangan berzina, maka tidak akan ada yang mau masuk Islam. Kenapa? Karena zina itu sudah menjadi hal yang biasa dengan dirinya. Dan Aisyah juga mengatakan kalau sekiranya ayat yang pertama kali turun itu adalah larangan minum khamar, maka niscaya tidak akan ada yang mau masuk Islam. Karena khamar itu sama dengan zina, sudah menjadi budaya. Nah, kalau larangan ini kemudian langsung dibantah oleh Al-Quran pertama kali wahyu turun, mereka pasti akan resisten karena perubahannya langsung drastis. Adanya ayat tentang larangan khamar, ayat tentang larangan zina itu turun setelah ayat tentang tauhid. Jadi menunjukkan betapa keduanya sudah menjadi budaya yang melekat pada mereka. Nah, dulu itu berhubungan badan yang bukan dengan istrinya itu hal yang lumrah. Nah, kemudian seiring datangnya syariat Islam, larangan zina begitu keras, bahkan hukumannya berat ya. Kalau belum menikah dicambuk 100 kali, kalau sudah nikah dirajam. Tapi kemudian beriring mendatangi hari kiamat, Rasul mengatakan di antara ciri hari kiamat itu adalah zina meraja. Zina mudah untuk dilakukan. Nah, ini yang ketiga. Hadis yang selanjutnya, An-Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yabitanna rajulun 'inda imra'atin illa an yakuna naqihan aw mahramin. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sekali-kali seorang laki-laki bermalam di rumah seorang perempuan kecuali ia atau perempuan itu sebagai istrinya atau sebagai mahramnya. Jadi kalau rumah tinggal di rumah istri boleh, atau ditinggal rumah wanita yang menjadi mahramnya. Yang mahram itu berarti yang tidak boleh dinikahi. Satu di antara 20 di antara 15 wanita yang ada di dalam Quran surat An-Nisa. Lebih daripada itu, lebih baik kita tidak meninggal, tidak berdiam di rumah wanita yang bukan mahram kita. Yang paling bahaya itu kata Rasul adalah bahaya karena ketiga, itu saudara iman. Alhamdulillah maut kata Rasul, saudara iman itu mematikan. Banyak orang yang ketika saudaranya sudah menikah dengan wanita lain, saya misalnya punya kakak menikah dengan istrinya. Nah, banyak orang yang menganggap ketika saudaranya sudah menikah dengan wanita lain, dia anggap istrinya itu adalah seperti saudara kandung kita. Padahal saudara ipar dengan saudara kandung itu dua hal yang berbeda. Kalau dengan saudara kandung, secantik apapun dia, kayaknya rasa itu tidak ada ketertarikan. Tapi kalau dengan saudara ipar, itu sangat mungkin terjadi. Kalau dengan saudara kandung sampai hari kiamat pernikahan tidak boleh dilakukan. Tapi dengan saudara ipar boleh. Kalau suaminya meninggal atau cerai. Saya dengan kakak kandung saya perempuan tidak boleh menikah selamanya. Tapi kalau dengan istri kakak saya, suaminya dia meninggal atau misalnya terjadi perceraian, saya bisa nggak menikah dengan mantan istrinya? Bisa. Makanya saudara ipar itu disebutnya mahram muakkad, mahram yang berbatas waktu. Berbatas waktu sampai kapan? Sampai hubungan pernikahannya itu putus. Maka saya boleh menikah dengan dia.
boleh menikah dengan kita. Nah karena itu mahramnya bukan mahram yang selamanya, mahram muakkad, maka menyikapinya tidak sama dengan menyikapi saudara kandung. Itu hal yang berbeda. Dan itu sudah diingatkan oleh Nabi sejak zaman dulu betapa banyak tanda petik perselingkuhan antara saudara kita. Saya sering menceritakan ya, berkali-kali di tetangga di sana. Itu terjadi perselingkuhan yang begitu. Jadi suami istri menikah, istrinya bekerja, suaminya nganggur. Nah si istrinya itu punya adik SMA dan sepertinya sih lebih cantik. Saya lupa lagi. Nah istrinya kerja jam 8 atau jam 7 pulang jam 4. Anak ini SMA. Sementara si laki-laki ini kakak iparnya itu nganggur. Akhirnya yang mengantar, menjemput si anak SMA ini kakak iparnya. Dibonceng, berduaan, lama-lama muncul rasa. Setan datang kepada keduanya, akhirnya berhubungan badan, hamil. Pas hamil orang tuanya kalap gitu, bingung gitu. Gimana ini caranya? Mau dinikahi sementara si laki-laki ini masih ada hubungan dengan anaknya juga yang besar. Tapi karena kalau akhirnya kan dinikahkan. Jadi dia punya saudara, punya istri adik kakak, dan itu kan tidak boleh. Yang di ayat ke-23-nya itu An-Nisa, di ujung ayatnya itu wa anta jama'u bainal ukhtayni illa qad salaf. Tidak boleh menikah dengan dua bersaudara kandung. Ya, saya menikah dengan istri saya, tapi saya pun menikah dengan adik istri saya, itu nggak boleh. Dan nyatanya memang tidak boleh karena adik istri saya laki-laki. Itu lebih parah lagi. Itu kasusnya kalau adik istri saya perempuan itu nggak boleh. Nah itu yang terjadi di dulu tetangga ini. Akhirnya pas karena mereka menikahkan, nggak ada yang mau jadi saksi. Warga tuh nggak ada yang mau jadi saksi. Bahkan Pak RT-nya pun dibujuk, nggak mau ya. Ya karena tidak sah nikah. Tapi dipaksa nikah. Akhirnya anak yang pertamanya, yang perempuan itu, istri pertamanya itu stres ya. Akhirnya karena stres, depresi, akhirnya sakit-sakitan, muncul jadi kanker paru-paru. Karena kan di antara pemicu kanker itu kan stres ya. Bahkan yang mengantar almarhumah ke rumah sakit menjelang meninggal itu saya, karena tekanan batinnya ya. Atau mungkin dia lebih banyak tekanan batin lagi karena ketemu saya. Pakai stres. Akhirnya meninggal. Nah ini kasus karena tidak menjaga ipar. Makanya bisa begini. Kita punya saudara kita misalnya laki-laki ya. Saya punya saudara laki-laki, dia punya istri. Saudara saya lagi keluar kota, dan saya tidak ada tempat saudara kecuali kakak saya ini. Lebih baik saya tidak tinggal di rumahnya. Kalau di rumahnya cuma ada istrinya, lebih baik cari penginapan sewa meskipun itu sederhana daripada tinggal di situ. Itu gangguan Rasul mengatakan kalau laki-laki dan wanita berduaan dan itu bukan mahramnya, yang ketiga itu adalah setan. Dan itu bisa terjadi juga pada saudara. Tapi kalau saudara itu sudah dinafikan, tidak ada yang namanya rasa. Kalaupun ada itu keterlaluan. Jadi mengenai tidak boleh nikah di rumah yang bukan mahramnya wanita. Kemudian hadis selanjutnya An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yakhwanna rajulun bi imra'atin illa ma'ati mahram. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam janganlah sekali-kali seorang laki-laki menyepi ketakhaluan bersama seorang perempuan kecuali dengan mahramnya. Jadi gini, ada khalwat, ada ikhtilat. Yang tidak boleh itu khalwat. Tapi kalau dalil eksplisit larangan ikhtilat itu tidak ada.
Ini saya Mustafa Al-Adawi beliau mengatakan hadis yang menjelaskan larangan itu hanya ada pada khalwat, tapi kalau ikhtilat tidak ada. Kalau khalwat itu berduaan di tempat sepi laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, kalau ikhtilat itu bercampur laki-laki dan perempuan di tempat umum, itu tidak ada sebetulnya. Karena dia kata beliau, kenapa dulu Rasul itu ketika membuka majelis taklim, laki-laki dan perempuan itu nyatu itu artinya tidak ekstrim pakai hijab yang begitu tinggi sehingga laki-laki tidak tahu perempuan, perempuan tidak tahu laki-laki. Kalau ada hanya batas seperti ini. Karena saya termasuk, mohon maaf, yang kurang sepakat, walaupun kalau niatnya menjaga sih bagus ya, yang mengatakan kewajiban kalau melakukan walimah pernikahan itu supaya dipisahin laki-laki perempuan. Masih agak mending kalau dipisahinnya hanya yang datangnya, bagi tamu, walaupun itu sedikit meributkan. Tapi ada yang sudah sampai memisahkan laki-laki dan perempuannya. Laki-laki pengantin di mana, laki-laki yang perempuannya ada di mana. Padahal sebetulnya laki-laki dan perempuan ini kan sudah suami istri. Yang kedua, kalau itu tamu dipisahkan, terujung-ujungnya apa bersatu lagi? Ya, salaman, yang perempuan ke perempuan, laki-laki ke laki-laki cari makanan. Ujungnya pas lagi makan, suami cari istri, suami cari istri cari suami. Belum nama ada itu tidak efektif. Karena yang tidak boleh itu adalah kalau ikhtilat itu yang tidak boleh kalau sampai nempel itu baru tidak boleh. Tapi kalau hanya wajar dan diwalimah, kalau ruangannya lega kan masih wajar ya. Itu kata beliau tidak ada hadis yang menjelaskan larangan untuk berikhtilat. Nah, termasuk misalnya di pasar ya bersatu lagi ke perempuan ya, selama itu masih terjaga tidak ada masalah. Bahkan di Masjidil Haram juga kan nempel. Di Masjidil Haram bukan nempel ya, ikhtilat bersatu. Malah saya ketika umroh lagi khutbah Jumat, lagi mendengarkan khutbah, saya duduk di tangga, di sebelah ada makhluk halus, perempuan maksudnya, ada perempuan. Tapi ya walaupun sekarang lebih rapi ya, lebih dipisah dalam artian menjaga hal-hal. Jadi kalau dalam konteksnya itu haram sekali itu tidak ada dalilnya. Tapi kalau konteksnya menjaga, nah itu baru istihad para ulama supaya tidak terjadi hal yang buruk. Nah itu tentang ikhtilat. Jadi yang tidak boleh itu adalah kalau menyempitnya laki-laki dan perempuan di tempat sepi. Nah, tapi kalau laki-laki dan perempuan berdua di tempat umum itu bukan khalwat. Gitu. Pak Mas Dimas misalnya berdua dengan seorang wanita di tempat makan dua, dan bukan kita tahu itu bukan istrinya, gitu kan. Kalau dikatakan itu khalwat atau bukan khalwat, karena di tempat umum orang bisa melihat. Cuma kan kita jadi curiga, bahwa itu istri kedua, gitu, yang dirahasiakan selama ini di balik senyumnya. Tapi kan itu kalau dikatakan apakah itu berdosa tidak? Karena itu terjadi di tempat umum. Jadi yang tidak boleh itu adalah berkhalwat laki-laki dan perempuan di tempat yang sepi, menyepi. Nah, ini mengenai larangan berkhalwat. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuharrimul masah wal masatan. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekali dan dua kali isapan minum ASI itu tidak mengharamkan. Nah, ini bagi ya, ibu yang menyusui yang bukan ibu kandungnya. Jadi kan dikatakan mahram itu karena ada hubungan biologis saudara kandung atau darah, atau karena persusuan. Karena kan di dalam Al-Imran ayat ke-22 itu larangan menikah dengan ibu kandung. Itu karena hubungan biologis ya, ibu biologis. Tapi yang di ayat 23-nya itu larangan menikah dengan ibu yang menyusui. Nah,
Sampai batas apa ibu menyusui sehingga dia dikatakan mahram? Dan di sini hadisnya menjelaskan Rasul bersabda, sekali dan 2 kali isapan atau minum ASI itu tidak mengharamkan. Misalnya saya dulu ketika dilahirkan tidak disusui oleh ibu kandung, tapi disusui oleh ibu yang lain. Dan kebetulan dia pun baru melahirkan. Karena ibu saya sakit, saya disusui oleh wanita ini. Tapi baru 2 kali sama. Itu tidak membuat saya haram menikahinya kalau nanti saya dewasa. Karena baru 1 kali atau 2 kali sama. Jadi yang menjadi haram itu kalau lebih daripada 2 kali sama. Nah, ada hadis Nabi mengatakan yang diharamkan karena hubungan biologis, maka diharamkan juga karena hubungan persusuan. Saudara kandung tidak boleh dinikahi, pun juga saudara sepersusuan. Rasulullah itu disusui oleh 2 wanita, Suwaibah dan Halimatus Sa'diyah. Ketika Rasul disusui oleh Suwaibah, disusui juga oleh Suwaibah pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib. Ini antara ponakan dan paman usianya mirip. Karena itu saudara sepersusuan, maka tidak boleh menikah, apalagi keduanya sama-sama laki-laki. Sekiranya salah satunya adalah wanita, itu tidak boleh menikah, karena menikahnya seperti ibu susuan. Jadi tidak boleh menikah dengan ibu susunya dan tidak boleh menikah dengan saudara sepersusuannya. Nah, kalau dengan ibu susunya, ibu yang menyusuinya, itu tidak, batas minimumnya berarti 3 kali sedangkan. Cuma 2 kali menyusui, itu maka tidak boleh. 2 kali isapan masih boleh menikahinya. Walaupun nanti jarak usianya jauh sekali. Ibunya berapa? 50, anaknya 20, suaminya 20. Kalaupun menikah, tapi itu kan tetap boleh menikah. Rasul kan menikah dengan siapa? Dengan Khadijah, selisihnya 15 ya? 25-40. Tapi itu bukan sunnah yang harus diikuti ya. Bukan berarti ketika menikah laki-laki harus mencari janda usia 40 tahun. Karena saya pernah terjadi pada diri saya dulu. Pas saya 25 tahun, ada seorang ayah di suatu daerah, tidak bisa sebutkan, bilang ke saya, "Cek, ini istri saudara 25." Alasan kita tegakkan sunnah Rasul. Firasat sudah enak, gitu. Ternyata beliau punya anak 40 tahun yang belum menikah. Soalnya mirip dengan Rasul, Rasul 25, dia 40. Ini sama, suaminya 25, bilang ke saya, nanti putri bapak juga 40. Saya pikir, ya itu sunnah gitu ya. Jadi saya berpikir gini, kalau memang itu sunnah, harusnya jangan hanya dari segi usia, dilihat Khadijah itu kaya, putri bapak belum kali itu gitu. Kalau kayak masih saya pikirkan, saya istiqomahkan gitu. Tapi itu saya di dalam hati dari ucapkan. Aku manusia apa terjadinya di belakang usia oke. Ya itu kisah dahulunya saat saya masih lucu. Bisa hidup. Nah ini wanita yang menyusui dari 2 kali sabar, bukan masuk kategori mahram. Nah, hadis yang terakhir ini lebih melengkapi lagi hadis yang sebelumnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wahai kaum wanita, lihatlah saudara-saudara kalian atau sepersusuan, sebab pensusuan itu hanyalah karena lapar." Apa maksudnya? Maksudnya begini, persusuan yang menyebabkan dia menjadi mahram itu adalah kalau ASI itu masih menjadi makanan utamanya, bukan ketika bayi ini masih menyusui tapi sudah menerima makanan yang lain. Kan bayi itu mulai makan makanan yang lain itu usia 6 bulan ya. 6 bulan itu sudah makan bubur gitu. Nah, kalau sudah masuk makanan selain ASI, berarti dia bergantung hidupnya bukan hanya kepada ASI, tapi kepada makanan itu juga. Nah, persusuan yang menyebabkan mahram itu bukan persusuan seperti itu.
Tapi persusuan yang menyebabkan mahram itu adalah ketika bayi ini masih hanya bergantung bisanya memakan ASI, masih belum mampu untuk menerima bubur, pizza hut gitu, atau kopi sebelah gitu. Itu belum bisa menerima itu. Yang bisa menerima masih menerima ASI. Nah, jadi kalau misalnya sekarang makan makanan di luar ASI itu 6 bulan, berarti persusuan yang menyebabkan dia mahram itu adalah di usia 0 bulan sampai usia menjelang 6 bulan. Jadi ketika tidak ada yang bisa masuk kecuali ASI. Nah, kalau misalnya bayi ini sudah usia berapa setahun misalnya, tapi baru disusui oleh ibu susunya, maka tidak menjadikan dia mahram. Dia masih bisa menikah dengan ibu susunya dan dia masih menikah dengan saudara sepususuannya, anak dari ibu yang menyusui. Ini mengenai ibu persusuan. Ini berarti ini melengkapi hadis yang sebelumnya tentang bagaimana persusuan yang menyebabkan menjadi mahram. Wallahu a'lam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sudah mendekati pukul tak terasa. Silakan bagi yang mau